Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Thank you for coming back. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video aku, kenalin, nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan sharing pengalaman tentang minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Salah satu cara untuk merawat minimalisme adalah dengan memiliki barang yang secukupnya. Cukup di sini maksudnya adalah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan cukup untuk membantu kita mencapai beberapa tujuan dan value dalam hidup. Kali ini aku mau sharing dan cerita-cerita tentang beberapa benefits atau manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita memiliki barang yang secukupnya. Yang pertama, tidak membutuhkan banyak waktu untuk membersihkan. Semakin banyak perabotan atau furniture yang kita miliki di dalam rumah kita, maka semakin banyak pula waktu yang harus kita luangkan untuk membersihkannya. Karena kita kan harus kayak mengelap semua perabotan yang ada di dalam rumah kita kan. Ibaratnya kalau kita tuh mau ngepel atau nyapu lantai, mungkin kita harus memindahkan beberapa perabotan, terus ngepel lantainya, habis itu menaruh perabotan itu kembali ke tempat semulanya. Contoh simpel lagi adalah pakaian. Saat ini aku juga membatasi jumlah pakaian yang ada di dalam lemariku. Paling tidak untuk pakaian kantor, aku akan membatasi sekitar 7 pasang, atasan dan bawahan. Karena kan aku ke kantor kan seminggu cuma 5 hari ya, jadi menurut aku 7 pasang pakaian itu cukup. Walaupun nanti pakaian yang di minggu pertama akan aku gunakan juga di minggu kedua. Dan buat aku, teman-teman aku nggak akan notice kok kalau aku pakai baju yang sama minggu lalu. Karena jumlah pakaianku sedikit ini, maka aku jadi sering-sering mencuci dan menyetrika. Dan menurutku, itu lebih mudah dilakukan ketika kita mencicil pekerjaan dalam jumlah yang sedikit, tapi dilakukan setiap hari, dibandingkan nanti ketika weekend, aku mencuci dan menyetrika baju kotor yang sudah aku pakai selama seminggu yang lalu. Capek saudara-saudara, mendingan kita manfaatkan weekend kita untuk santai-santai dan bermain bersama keluarga. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak storage. Dulu ketika sebelum mengenal minimalisme, aku mempunyai kecenderungan ketika sebuah rak atau lemari itu sudah tidak muat menampung isi di dalamnya, maka aku akan membeli rak atau storage yang baru. Terkadang membeli storage atau rak baru itu hanya sebagai kedok bahwa rumah kita itu tampak rapih. Padahal di dalam lemari itu banyak sekali barang-barang yang sebetulnya mungkin tidak kita butuhkan atau sudah rusak atau tidak memberikan value lagi dalam kehidupan kita, tapi masih kita simpan karena kita malas untuk menyingkirkannya. Jadi daripada kita menyingkirkan barang-barang itu, mendingan kita membeli rak baru dan kita masukin aja itu barang-barang itu ke rak baru, jadi kelihatan rumahnya tampak rapih gitu. Padahal aslinya rumahnya nggak rapi-rapi amat. Menurutku, ketika barang-barang itu sudah tidak muat di dalam sebuah rak penyimpanan, sebaiknya mulai kurangi isinya. Mulai kurangi barang-barang yang ada di dalam rak penyimpanan tersebut. Yang ketiga, tidak butuh banyak tenaga untuk organizing atau menata. Sudah pasti kalau kita itu hanya memiliki barang yang cukup, barang-barang yang hanya memang kita butuhkan, maka kita tidak perlu banyak tenaga atau waktu untuk melakukan organizing. Apalagi jika semua barang yang kita miliki ini punya rumah masing-masing. Namun, meskipun kita sudah memberikan rumah kepada barang-barang yang kita miliki saat ini, kita juga harus mempunyai kebiasaan untuk selalu mengembalikan barang-barang tersebut ke rumahnya. Jika kita tertib dan disiplin untuk mengembalikan barang-barang ke tempat semula, kita juga bisa mengurangi resiko kehilangan barang tersebut. Biasanya barang itu sebetulnya nggak hilang, cuman suka nyelip kemana gitu karena kita nggak mengembalikan ke tempat semula. Nah, terkadang karena kita merasa barang itu hilang, kita jadi membeli barang yang baru. Kemudian, habit seperti ini juga membantu kita untuk mencegah rumah itu tidak berantakan. Serta kita juga bisa memperpanjang usia barang yang kita gunakan itu karena kita merawat dan menyimpannya dengan baik. Yang keempat,
Tidak terlalu sering melakukan decluttering. Salah satu mindset untuk merawat minimalisme adalah supaya kita itu lebih berkesadaran dalam melakukan pembelian. Ketika kita hanya membeli barang sesuai dengan yang kita butuhkan dan mempertimbangkan faktor quality over quantity, maka kecenderungannya adalah kita akan menggunakan barang tersebut terus-menerus sampai barang itu rusak. Nah, kebiasaan seperti ini bisa membantu kita untuk tidak melakukan decluttering terus-menerus. Karena buat aku pribadi, decluttering yang terlalu sering itu juga kurang baik terhadap lingkungan sekitar kita. Lagi pula, menurut pengalamanku, decluttering itu melelahkan, membutuhkan banyak waktu dan juga banyak tenaga hanya untuk melakukan hal yang tidak penting, yaitu menyingkirkan barang yang tidak penting pula. Yang kelima, mempermudah mengambil keputusan. Saat ini kehidupan kita sudah dikelilingi oleh terlalu banyak pilihan. Bahkan mungkin teman-teman paling simpel aja deh, mau makan di warteg, itu pilihan sayur dan lauknya aja udah banyak banget. Sampai bingung mau makan yang mana, ya kan? Terlalu banyak pilihan itu terkadang membuat kita menjadi tidak fokus dengan apa yang sebetulnya kita butuhkan dan apa yang sebetulnya kita inginkan. Aku jadi ingat salah satu adegan di film Confessions of Shopaholic, di mana si Rebecca Bloomwood itu nganter si Luke Brandon itu pergi belanja membeli setelan kalau nggak salah, kemeja gitu. Nah, di adegan situ Luke Brandon itu langsung tahu apa yang dia butuhkan. Dia tinggal menyebut kemeja warna ini ukuran sekian, celana warna ini ukuran sekian. Buat aku, tipe-tipe Luke Brandon itu sebetulnya adalah orang-orang yang paling simpel di dunia karena dia udah tahu apa yang dia mau dan apa yang dia butuhkan. Contohnya kayak gini deh, ketika pagi hari kita mau pergi ke kantor. Semakin banyak baju yang ada di dalam lemari kita, semakin banyak variasi warnanya, maka kita akan semakin bingung mau pakai baju apa. Berbeda ketika kita itu bisa menyederhanakan pilihan warna dan pilihan model baju di dalam lemari kita. Maka setiap hari ya udah kita akan pakai baju itu aja terus, nggak akan pernah salah karena itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan memang apa yang kita sukai. Memiliki barang yang cukup ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan duplikasi terhadap barang tersebut. Karena dari pengalamanku sebagai seorang ibu yang bekerja dan juga mengurus rumah tangga, beberapa barang duplikasi terutama yang kaitannya dengan area dapur itu justru membantu aku untuk mempersingkat waktu aku untuk memasak. Contohnya seperti panci. Aku punya 2 panci, yang satu biasanya aku pakai untuk memasak sayuran yang berkuah, kemudian yang satu lagi itu biasanya aku pakai untuk merebus air untuk Lukas mandi. Nah, terkadang ketika aku memasak sayur pakai panci A, itu Lukas mau mandi dan aku perlu merebus air pakai panci B. Jadi menurutku tidak semua barang duplikasi itu tidak berguna ya, jika memang itu bisa mempersingkat atau membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah. Dan buat aku pribadi, tujuan untuk memiliki barang yang cukup adalah supaya kita bisa hidup lebih sederhana, lebih simple, dan juga supaya kita bisa lebih banyak bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa manfaat ketika kita memiliki barang yang secukupnya. Kalau teman-teman punya cerita lain, silahkan share di kolom komentar ya. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk share, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.